Hey everyone, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur film Jepang bergenre thriller yang berjudul Character. Menceritakan tentang pria bernama Keigo yang bercita-cita ingin menjadi seorang mangaka terkenal, namun terkendala karena tidak bisa menggambar tokoh jahat. Suatu hari dia menjadi saksi pembunuhan, kemudian dia menjadikan si pelaku sebagai model di mangganya. Ternyata apa yang digambarkan Keigo selalu ditiru oleh si pelaku setiap kali ia melakukan aksi pembunuhan. Tanpa disadari, Keigo jadi terhubung dengan si pelaku lewat kasus-kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan. Seorang pria bernama Keigo Yamashiro bercita-cita ingin menjadi komikus Jepang terkenal yang biasa disebut mangaka. Meski memiliki bakat alami dalam menggambar, tetapi karena kepribadian yang baik, dia memiliki masalah dalam membuat karakter penjahat. Oleh sebab itu, karir Keigo masih saja terjebak sebagai asisten penulis manga. Dimanapun dia berada, Keigo selalu menyempatkan diri menggambar wajah dari setiap orang di sekitar. Tentu ini demi bisa menemukan karakter orisinalnya sendiri. Hari itu Keigo ada sebuah pertemuan dengan salah seorang editor dan ingin mengajukan manga yang dibuatnya sendiri. Editor itu selalu menekankan pada setiap penulis yang mengangkat cerita horor atau bergenre suspense kalau kejadiannya harus digambarkan secara nyata. Meskipun si penulis belum pernah melihat pembunuhan yang sebenarnya, paling tidak ia perlu memunculkan karakter penjahat yang bisa membuat pembaca berpikir bahwa orang seperti di manga itu benar-benar ada. Jadi intinya, menurut editor gambar Keigo itu bagus, tapi karakternya yang kurang kuat. Jika mangaka tidak bisa menggambar karakter orisinal akan sulit laku, terutama genre suspense yang perlu membayangkan bagaimana sosok penjahat nyata. Sudah bisa dipastikan kalau manga karya Keigo ini akhirnya ditolak. Ia merasa sedih dan terpuruk karena tidak bisa mewujudkan impiannya. Keigo pun memberitahukan pada kekasihnya yang bernama Natsumi kalau ia telah gagal. Natsumi orangnya pengertian dan selalu mendukung Keigo. Pada akhirnya, Keigo berniat berhenti menjadi penulis manga dan memutuskan mencari pekerjaan lain. Karena sungguh putus asa, Keigo pun mengutarakan pada sang master untuk berhenti menjadi asisten dan keluar dari dunia manga. Malam itu, master membutuhkan gambar sketsa rumah keluarga bahagia yang enak dipandang. Dengan menaiki sepeda, Keigo berkeliling dari satu rumah ke rumah lain mencari rumah yang paling sesuai. Sampailah Keigo di sebuah rumah yang menurutnya bagus. Ia mengeluarkan buku dari dalam tas dan mulai menggambar setiap sisi rumah secara detail. Ketika sedang asik menggambar, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Karena kondisi gelap, Keigo tidak bisa melihat wajah orang yang membuka pintu. Ia hanya menyampaikan kalau ingin menggambar sketsa rumah. Tapi orang itu sama sekali tidak berkata apa-apa. Justru tetangga sebelah yang komplain akibat suara musik yang berisik dari dalam rumah. Sebab tetangga itu sempat melihat Keigo berbicara dengan orang rumah. Khawatir membuat masalah, Keigo pun menekan bel. Karena tidak ada respon, ia akhirnya nekat masuk ke dalam rumah. Lantai licin dan suasana gelap yang sepi semakin membuat Keigo penasaran. Apa yang ia temukan di ruang makan sungguh membuatnya terkejut. Di sana telah duduk 4 anggota keluarga dalam keadaan tewas terbunuh secara kejam. Ternyata lantai licin akibat darah yang membasahi. Keadaan semakin mencekam ketika dari jendela ia melihat sosok pria bersimbah darah membawa sebilah pisau sambil menoleh ke arah Keigo. Ini artinya pelaku masih berada di sekitar rumah dan kemungkinan dia juga orang yang sebelumnya membuka pintu. Setelah kejadian itu, polisi bergerak cepat memeriksa TKP. Detektif Makabe diberi tugas menangani kasus ini. Ia juga mengajak rekannya Seida yang dikenal berbakat dalam melakukan interogasi. Berbagai pertanyaan diajukan pada Keigo sebagai saksi mata yang melaporkan kasus ini. Semua Keigo ceritakan sesuai apa yang ia temukan. Menurut Seida, jika Keigo bisa menggambar sketsa, tentunya dia juga pasti bisa menggambar sketsa wajah pelaku. Tapi disinilah Keigo berbohong pada detektif kalau ia tidak melihat pelaku. Meski menyangkal, Seida tetap menaruh curiga pada Keigo kalau ada sesuatu yang ia sembunyikan. Semua kejadian pembunuhan yang dilihatnya tadi Keigo gambarkan secara detail dalam bentuk manga. Salah seorang yang dicurigai oleh polisi yaitu pria berusia 50 tahun bernama Henmi. Dulu ketika masih berusia 16 tahun, Henmi pernah membunuh keluarga berisi 4 orang, kemudian bebas setelah ditahan selama 12 tahun di lapas remaja. Kali ini kasus yang mirip terjadi kembali dan polisi perlu menginterogasi Henmi. Tanpa sedikit pun membantah,
Henmi langsung mengakui kalau dialah pelaku yang membunuh keluarga Fukanoshi. Tapi anehnya, ia sama sekali tidak mengingat apa motif dan senjata yang digunakan untuk membunuh. Hal ini membuat Seida yang menginterogasi jadi ragu dengan pengakuan Henmi, apa dia memang pelaku sebenarnya atau bukan. Karena tersangka sudah mengaku, otomatis atasan mereka meminta kasus segera ditutup dan Henmi akan ditahan. Tentu Keigo yang menonton berita tidak menyangka kalau polisi menangkap orang yang salah. Sosok pelaku yang dilihatnya pada malam kejadian telah membuka imajinasi Keigo kalau ia akan menggunakan wajah pelaku sebagai karakter utama di manga yang akan dia tulis. Mendapatkan ide baru membuat Keigo mengurungkan niat pensiun dan ingin terus menciptakan manga. 1 tahun pun berlalu. Di daerah pegunungan ada satu keluarga yang sedang dalam perjalanan dan melihat ada mobil yang mogok. Ternyata mobil itu adalah milik pria bernama Morozumi, yaitu pelaku utama pembunuhan keluarga Fukanoshi. Karena merasa kasihan, keluarga itu memberi tumpangan pada Morozumi. Mereka sama sekali tidak curiga pada pria yang sebenarnya seorang pembunuh berantai. Rupanya Morozumi menyukai salah satu manga di dalam majalah yang sedang dibaca oleh anak laki-laki keluarga itu. Manga tersebut berjudul 34 atau Sanjushi karya Keigo Yamashiro. Disebutkan ada karakter bernama Dagger yang sangat mirip dengan Morozumi dari segi penampilan maupun emosinya. Karena itu ia sangat mengagumi karakter Dagger. Bagi Morozumi, keluarga isi 4 adalah yang paling bahagia. Jadi dia hanya tertarik pada keluarga beranggotakan 4 orang seperti keluarga Hara ini dan menjadikan mereka korban. Beberapa waktu kemudian, di lokasi yang sama polisi bersama tim bantuan berusaha mengangkat sebuah mobil yang terjatuh ke jurang. Mobil itu adalah milik keluarga Hara yang sebelumnya ditumpangi Morozumi. Detektif Makabe dan Seida turut datang ke lokasi kejadian. Rupanya Seida sudah memprediksi kalau akan terjadi pembunuhan keluarga isi 4 orang di dalam mobil. Dan ini ada kesamaan dengan kasus keluarga Fukanoshi setahun yang lalu. Keluarga Hara terbunuh secara tragis, yang membuat detektif Makabe heran kenapa Seida bisa tahu pelaku menyembunyikan senjata pembunuh di atap mobil. Seida pun menceritakan kalau ia mendapat petunjuk setelah membaca manga Sanjushi. Dikisahkan seorang detektif bertemu teman sekelasnya yang bekerja sebagai sejarawan kejahatan. Bersama-sama mereka mengejar seorang pembunuh berantai yang mengincar keluarga berisi 4 orang. Semua karakter utama berusia 34 tahun, karena itu diberi judul Sanjushi. Ternyata apa yang digambarkan di dalam manga sama persis dengan yang terjadi pada keluarga Hara, seperti lokasi, mobil di jurang, dan tempat menyimpan senjata. Karena itulah Seida bisa menebak pelaku yang menyembunyikan pisau di atap mobil. Apalagi secara kebetulan manga itu ditulis oleh Keigo Yamashiro, yaitu saksi mata pada kasus pembunuhan di rumah keluarga Fukanoshi. Dan di kasus pertamanya, Keigo benar-benar menggunakan keluarga Fukanoshi sebagai modelnya. Makabe berpendapat mungkin ada peniru atau pengarangnya sendiri yang melakukannya. Sedangkan Seida, ia punya teori kalau pelaku pembunuhan keluarga Fukanoshi dan keluarga Hara adalah orang yang sama. Jika memang ada pelaku lain, kemungkinan Henmi yang saat ini dipenjara sebenarnya tidak bersalah. Tapi mereka perlu meminta keterangan lagi pada Keigo sebagai penulis manga Sanjushi. Berkat karya itu, Keigo berhasil menggapai impiannya menjadi mangaka terkenal. Saat ini ia tinggal di sebuah apartemen mewah dan sudah menikah dengan Natsumi. Hari itu mereka berdua berencana membeli tempat tidur untuk calon bayi yang dikandung Natsumi. Namun di sana ada orang yang terus mengawasi mereka. Setelah kembali ke apartemen, ia didatangi oleh detektif Makabe dan Seida. Saat itu Keigo belum mendengar berita tentang kasus pembunuhan keluarga Hara yang tewas di dalam mobil. Seida pun menunjukkan foto-foto korban yang sangat mirip dengan gambar di manga buatan Keigo, termasuk cara menyimpan senjata. Selain itu di manga juga disebutkan kalau orang yang menemukan korban pertama kali itu melihat wajah dari pelaku. Inilah yang membuat Seida curiga pada Keigo, karena dulu dialah yang pertama kali menemukan korban. Seida sangat ingin tahu siapakah model dari karakter Dagger si pembunuh berantai ini. Tapi Keigo lagi-lagi berbohong kalau Dagger adalah karakter orisinal buatannya tanpa meniru wajah siapapun. Karena tidak ada petunjuk yang mereka dapatkan, maka para detektif memutuskan pergi. Demi menenangkan diri, Keigo mendatangi sebuah kedai. Di sana ia kembali dihampiri oleh Seida yang juga ingin minum bersama. Seida ingin Keigo bisa mengerti kalau suatu kasus pembunuhan itu tidak ada akhirnya. Meski pelaku ditangkap, tetapi pihak keluarga akan selamanya menanggung luka di hatinya. Ia memberi kartu nama jika seandainya Keigo punya informasi. Setelah Seida pergi,
Keigo dihampiri oleh seseorang yang mengaku penggemar manga Sanjushi. Keigo sangat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang menghampirinya adalah Morozumi, sang pembunuh berantai. Morozumi menyukai karakter Dagger yang sangat mirip dengannya. Apalagi di manga itu disebutkan kalau simbol kebahagiaan adalah keluarga berisi 4 orang. Morozumi berterima kasih pada Keigo yang sudah membuat karya artistik di dunia nyata demi dia. Soalnya dia sudah mewujudkan apa yang ditulis Keigo. Secara diam-diam ia mengambil kartu nama milik Seida dan membisikkan suatu ide cerita untuk melanjutkan manga Sanjushi agar lebih menarik. Pertemuan dengan Morozumi sangat mengganggu pikiran Keigo. Ia akhirnya memutuskan melanjutkan cerita manga Sanjushi sesuai pesan yang diberikan Morozumi. Beberapa hari setelahnya, di daerah sungai ada keluarga isi 4 yang berkemah di sana. Dan secara kebetulan keluarga tersebut sesuai dengan target Morozumi. Sementara di markas kepolisian, hasil tes DNA pada darah di pisau telah keluar. Kalau itu adalah senjata yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh keluarga Fukanoshi. Yang lebih mengejutkan mereka, lanjutan cerita Sanjushi juga menampilkan tentang tes DNA darah yang sama. Hasil tes tentunya membuktikan kalau Henmi bukanlah pelaku. Karena dianggap salah tangkap, akhirnya Henmi dibebaskan. Sedangkan kondisi keluarga Sugimura yang berada di tepi sungai, mereka ditemukan dalam keadaan terbunuh secara mengenaskan. Seperti kasus sebelumnya, cara pelaku membunuh korban sama persis dengan yang tergambar di edisi baru manga Sanjushi. Hari itu Natsumi bersama Keigo mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Tapi saat akan pulang, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Morozumi. Tentu Keigo menjadi sangat cemas. Di sana Morozumi memperkenalkan diri pada Natsumi kalau ia dan Keigo membuat manga Sanjushi secara bersama-sama. Ia sering memberi saran atau ide yang bisa digunakan oleh Keigo untuk melanjutkan cerita. Morozumi ternyata bisa menebak kalau kedatangan mereka ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan. Hal ini karena ia pernah melihat keduanya membeli tempat tidur bayi. Dan bagi Morozumi, anak adalah simbol kebahagiaan. Ini semakin membuat Keigo khawatir pada nasib keluarganya. Ia pun menceritakan pada Natsumi kalau Morozumi adalah seorang pembunuh berantai. Jadi setahun yang lalu pada malam kejadian, Keigo sebenarnya melihat wajah pelaku. Lalu ia menjadikannya sebagai karakter dan membuat manga dengan karakter itu. Karena merasa terancam, semua hal yang selama ini Keigo sembunyikan, ia ceritakan juga pada detektif Seida. Alasan ia menyembunyikan hal ini karena pada saat melihat pelaku, seakan-akan karakter pelaku masuk ke dalam diri Keigo. Dan itulah yang melahirkan karakter hebat bernama Dagger. Semua akhirnya terhubung, dan Seida jadi tahu kalau ia harus melacak orang bernama Morozumi yang memiliki wajah mirip dengan karakter Dagger. Setelah kejadian itu, Keigo memutuskan untuk menghentikan seri manga Sanjushi. Sebab ia merasa bertanggung jawab jika pelaku terus-menerus mewujudkan adegan pembunuhan di manga tersebut. Keputusan Keigo yang ingin hiatus ternyata sampai pada Morozumi. Ia menghampiri Keigo ketika berada di toko buku untuk menanyakan apa alasannya berhenti. Bagi Morozumi, antara dia dan Keigo sebenarnya sama saja. Di satu sisi, Keigo begitu asik dengan imajinasi membunuh orang di dunia manga. Sedangkan Morozumi, ia mewujudkan itu dengan membunuh orang di dunia nyata. Jika memang Keigo ingin berhenti, setidaknya ia harus membuat episode yang terakhir. Sedangkan di tempat lain, polisi akhirnya menemukan orang bernama Morozumi yang bekerja di kantor ekspedisi. Hal ini bisa dibuktikan dengan gambar sketsa milik Keigo yang memperlihatkan mobil terparkir di dekat rumah keluarga Funakoshi pada hari kejadian, bertuliskan Furukawa Express. Setelah menyelidiki ke kantor ekspedisi, ternyata memang benar kalau Morozumi pernah bekerja di sana. Tapi setelah mendatangi rumahnya, polisi semakin dibuat bingung karena Morozumi yang mereka incar justru memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Kemungkinan, Morozumi asli telah menjual identitasnya pada pemberi hutang. Sementara di sebuah kamar kos, Morozumi sungguh frustasi akibat kenyataan seri manga Sanjushi yang dihentikan dan hanya menyisakan satu cerita yang belum ia wujudkan. Meski begitu, Morozumi bertekad untuk tetap melanjutkan cerita dengan caranya sendiri. Ia mendatangi sebuah keluarga berisi 4 orang sesuai dengan cerita manga yang ditulis Keigo. Tanpa ampun, ia menghabisi satu keluarga itu dengan begitu kejam. Setelah puas membunuh, ia mengambil beberapa foto yang kondisi dan posisinya sesuai dengan gambar yang ada di manga. Sedangkan Seida, ia menyelidiki beberapa petunjuk di manga yang mungkin terlewat, hingga ia menemukan sebuah gambar papan jalan bertuliskan Desa Kujo. Menurut cerita Keigo, Desa Kujo adalah sebuah desa tak berpenghuni. Di sana tinggal 20 keluarga yang berisi 4 orang.
ada komunitas agama yang berpikir bahwa keluarga berisi 4 orang itu adalah kebahagiaan. Menurut Seida, hanya dengan membaca manga rasanya tidak mungkin bisa meniru sedetail ini. Bisa jadi Morozumi memang berasal dari desa tersebut. Atas dasar dendam pada masa itu yang membuat Morozumi menargetkan keluarga berisi 4 orang. Sepulangnya, secara kebetulan Seida melihat Morozumi di atas jembatan. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Henmi menyerangnya dari arah belakang. Meski sempat mencoba melawan, namun Seida sudah terluka parah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya ia harus terbunuh di tempat itu. Kemungkinan tindakan Henmi itu atas perintah Morozumi yang sebelumnya pernah mengambil kartu nama detektif Seida. Atas bukti CCTV, pihak kepolisian kembali menetapkan Henmi sebagai pelaku pembunuhan Seida. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan kalau Henmi memiliki komplotan. Merasa kematian Seida akibat kesalahannya, Keigo sadar kalau ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan ini. Ia pun memutuskan kembali melanjutkan seri manga Sanjushi. Bisa dikatakan kalau ini adalah episode terakhir yang mengejutkan banyak pihak karena di seri ini Keigo memilih menjadikan keluarganya sendiri sebagai korban. Ia berharap pelaku bakal mengikuti apa yang terjadi di manga. Morozumi yang membaca manga itu jadi semakin antusias untuk mewujudkan cerita tersebut. Ia jadi tahu akhir seperti apa yang diinginkan oleh Keigo. Memang terlalu berbahaya jika Keigo menggunakan keluarganya sendiri sebagai umpan. Tapi jika bukan keluarga yang asli, maka Morozumi tidak akan mau beraksi. Keigo memiliki ayah, ibu, serta adik perempuan. Mereka bersedia menjadi umpan karena ada detektif yang akan melindungi mereka. Untuk berjaga-jaga, masing-masing dari mereka telah mengenakan rompi anti peluru. Sementara tim lain sedang berusaha mengejar Henmi yang masih melarikan diri. Beberapa waktu kemudian ada telepon masuk dan orang yang menelpon adalah Morozumi. Ternyata Morozumi mengetahui rahasia kalau keluarga Keigo bukan berisi 4 orang yang bahagia. Jadi ayah dan ibunya ini merupakan pernikahan kedua dan Keigo tidak memiliki hubungan darah dengan adiknya. Mereka berusaha bersikap baik layaknya keluarga yang penuh kepalsuan. Karena itu Morozumi ingin melindungi cerita dengan hanya membunuh keluarga asli isi 4 orang yang bahagia. Seakan mendapat firasat buruk, maka Keigo mencoba menghubungi Natsumi istrinya untuk menanyakan apa mereka keluarga 4 orang. Dan Natsumi pun menjawab kalau anak di kandungannya itu kembar. Ini artinya mereka adalah keluarga isi 4. Pernyataan ini sangat membuat Keigo syok. Ia menyadari kalau istrinya sedang dalam bahaya, kemudian bergegas kembali ke apartemen. Ketika akan masuk, tiba-tiba saja Morozumi menusuknya dari belakang. Tanpa ekspresi, berkali-kali ia menusuk tubuh dan tangan Keigo. Begitu juga Natsumi yang terkejut melihat suaminya telah bercucuran darah. Sambil berbisik, Keigo meminta istrinya segera kabur ketika ada kesempatan. Sedangkan ia yang akan mengalihkan psikopat ini. Rupanya Morozumi turut mendengarkan pembicaraan mereka. Tanpa segan ia menusuk kaki Natsumi yang saat itu sedang hamil. Sepertinya Keigo telah salah memandang remeh Morozumi. Ia meminta Morozumi untuk tetap mengikuti cerita pada seri terakhir, yang mana Keigo adalah orang pertama yang seharusnya mati. Sebab ini adalah karya bersama mereka berdua. Ketika Morozumi akan menusuk tubuh Keigo, ia sama sekali tidak menduga kalau Keigo mengenakan rompi anti peluru. Melihat ada kesempatan, maka Keigo memungut pisau dan menyerang balik ke arah Morozumi. Saling rebut pisau di antara keduanya tak terhindarkan. Morozumi tak menyangka kalau serangan Keigo lebih brutal darinya dan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Di waktu bersamaan, detektif Makabe akhirnya tiba di lokasi kejadian. Ia mencoba menghentikan Keigo, tapi dengan senyuman di wajahnya, Keigo sungguh-sungguh ingin membunuh Morozumi. Karena itu dengan terpaksa Makabe harus melumpuhkan Keigo. Keadaan ini benar-benar mirip dengan yang tergambar di seri terakhir manga Sanjushi. Tak lama kemudian tim medis tiba dan langsung memberi pertolongan. Meski terluka parah, beruntung keduanya masih hidup. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat Natsumi yang merawat Keigo di rumah sakit sambil mengurusi kedua anak kembar mereka yang telah lahir. Dimanapun ia berada, Natsumi merasa tidak tenang seperti ada yang mengawasinya. Bisa jadi orang itu adalah Henmi yang masih dalam pelarian dan akan terus menargetkan keluarga isi 4. Setelah pulih, Morozumi akhirnya didakwa atas pembunuhan berantai. Dari bukti yang dikumpulkan jaksa, bahwa Morozumi tidak tercatat kelahirannya. Ia hidup dengan membeli daftar keluarga orang lain dan berpura-pura menjadi orang tersebut. Morozumi mengaku kalau dialah yang memberi perintah pada Henmi untuk membunuh detektif Seida. Karena dalam membuat suatu karya dia membutuhkan asisten.
Di kamar kos Morozumi juga ditemukan beberapa foto Seida dan juga surat-surat yang dikirimkan oleh Henmi. Dulu Morozumi mengagumi Henmi sewaktu ia membunuh di usia 16 tahun. Tapi sekarang malah Henmi yang jadi penggemarnya, sehingga ia mau menuruti segala perintah Morozumi. Ketika ditanya sebagai siapa dia menghakimi semua korbannya, Morozumi justru bertanya balik, "Aku ini siapa?" Bisa dikatakan kalau Morozumi tidak memahami karakter di dalam dirinya sendiri seperti Henmi yang tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membunuh. Pertemuannya dengan Keigo pada malam kejadian justru memberinya jalan kalau mereka sepakat menciptakan sebuah karya bersama. Hal ini membuat keduanya bisa merasakan karakter satu sama lain yang secara tidak sadar telah menumbuhkan sifat kejam dalam diri Keigo. Tidak ada orang normal yang bisa dengan santainya menggambar kejadian pembunuhan nyata secara detail. Itulah alasan kenapa Keigo sempat terlihat tersenyum saat mencabik-cabik tubuh Morozumi sebelum akhirnya dihentikan oleh detektif Makabe. Di saat kita tidak bisa memahami karakter seseorang, maka kita harus meninjau kondisi kejahatan orang itu berkali-kali. Dan kepribadian itu nantinya pasti muncul dari tingkah laku seseorang. Semoga alur film ini bisa mengisi waktu luang kalian, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.